Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mulia. Hari ini bertemu lagi dengan saya Ustazah Erlinda, pengajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari SMA Islam Terpadu Abu Bakar Yogyakarta. Tentu saja kawan-kawan sudah tahu ya di mana SMA Abu Bakar Yogyakarta, di Jalan Raja Winangun nomor 28E Pilahan Kota Gede Yogyakarta. Nah, kawan-kawan, sahabat mulia, pada episode kali ini tentu saja akan ada edisi spesial atau episode spesial yang mana paling dekat dengan kawan-kawan. Sahabat mulia tentu saja tidak asing nih dengan yang namanya gadget ya. Kalau di gadget ini kita ngapain aja sih? Apakah udah bener nih buka musyaf nih? Belum tentu kan? Kadang kita juga scroll-scroll namanya media sosial. Nah, kali ini kita akan berbincang lebih banyak dengan narasumber kita, insya Allah akan berbagi tips dan juga memberikan beberapa sharing ya teman-teman ya. Di sini sudah hadir Ibu Siti Asyatun MM ya, yang insya Allah akan berbagi sharing terkait dengan manfaat dan mudarat media sosial di bulan Ramadan. Mungkin bisa disapa dulu Ibu Siti Asyatun. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat mulia. Terima kasih bahwa pada hari ini di bulan Ramadan saya diberi kesempatan untuk berjumpa kembali dengan sahabat mulia, bunda-bunda solihah, juga anak-anak yang solih dan solihah. Baik, tadi disampaikan ya, kalau kita bicara media sosial itu sesuatu yang sepertinya tidak bisa jauh-jauh ya dengan kita, dengan ya tidak terbatas pada usia ya, dari anak kecil sampai dewasa sampai nanti menjadi ibu rumah tangga, semuanya sekarang kelihatannya sangat tergantung gitu ya, sangat tergantung dengan yang namanya gadget atau media sosial. Cuman ya kita tahu bahwa di bulan Ramadan ini kita harus, intinya kan puasa ya, dan inti dari puasa adalah menahan diri. Nah, menahan diri seperti apa ya? Kalau bahasan kita pada hari ini adalah menahan diri dari media sosial, maka ya bagaimana cara kita mengendalikan diri atau menahan diri dari media sosial. Walaupun sebenarnya pengendalian diri dengan media sosial ini tidak tergantung dari ini bulan Ramadan atau tidak ya. Karena di bulan-bulan selain bulan Ramadan juga kita harus pandai-pandai untuk mengendalikan diri dari penggunaan media sosial. Nah, kita tahu bahwa fungsi dari media sosial sendiri sebenarnya itu juga sangat membantu ya, sangat membantu kita sebagai makhluk sosial untuk saling berinteraksi, lalu untuk bagaimana mengakrabkan kembali, mempererat kembali silaturahmi di antara keluarga, lalu juga teman-teman ya, saudara-saudara yang lain ya. Bahkan dengan media sosial itu teman yang hilang atau mungkin saudara kita yang hilang ini kan ya banyak ditemukan kembali. Nah, kalau kita bicara media sosial yang merupakan sebuah perangkat ya, sebuah perangkat atau sebuah media yang itu akan membantu kita untuk mengantarkan informasi atau keinginan atau rencana-rencana kita yang akan kita laksanakan, itu kan tidak terbatas kepada jarak ya, tidak terbatas kepada jarak. Dimanapun saudara kita berada, dimanapun teman kita berada, kita dapat memberikan kabar, kita dapat memberikan informasi apa yang terjadi di sekitar kita atau pada kehidupan kita sehari-hari. Menarik nih Ustazah. Tadi kan bagaimana media sosial ini kan sebagai salah satu ini ya, penghubung kita ya, teman yang lama, teman yang hilang tadi kan. Nah, kalau di sini nih, kalau di SIT Mulia itu mulai dari TK, SD, SMP sampai SMA dan perguruan tinggi juga ada ya Ustazah ya. Iya, nah, kita punya. Dalam SIT Mulia ini kan media sosial juga
apakah memiliki atau mendapatkan porsi dalam memainkan atau lebih tepatnya memberikan kontribusi untuk bisa memperlancar penyampaian informasi di SIT Mulia sendiri? Subhanallah ya, karena dengan media sosial ini ternyata kemajuan-kemajuan dan capaian-capaian yang kita sudah rencanakan itu bisa sangat membantu ya, misalnya dalam masalah koordinasi. Jadi kebetulan buatan di sini kan di konsorsium Yayasan Mulia ya, di mana konsorsium Yayasan Mulia ini membawahi ada Yayasan Mu'ad bin Jabal yang TK ya, di TK ada 7 TK, lalu ada Luqman Al-Hakim yang ada SD, 3 SD, ada Yayasan Abu Bakar yang itu SMP, kita punya 2 SMP, ada 2 SMA juga. Dan alhamdulillah beberapa tahun ini punya sekolah tinggi, ada akademi kebidanan, ada institut, dan mohon doanya. Jadi sebentar lagi kita akan bergabung menjadi sebuah universitas begitu. Nah, rencana-rencana ini sangat-sangat dimudahkan oleh adanya media sosial, sehingga bagaimana kita memanfaatkan media sosial ini untuk berkoordinasi. Nah, bagaimana kaitannya dengan bulan Ramadan ini ya, Ustazah? Jadi kita tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan kemuliaan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang dilipat gandakan apapun kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Maka tentu saja bagaimana kita memanfaatkan media sosial ini untuk beramar ma'ruf nahi munkar, untuk memaksimalkan ibadah kita, bulan Ramadan dengan syiar-syiar Islam, dengan kebaikan-kebaikan. Lalu dimanapun kita berada sekarang banyak kita melakukan tilawah Al-Quran itu ya, cukup buka media sosial gitu kan, lalu mencari informasi tentang wah jam berapa ya ini mau maghribnya gitu kan. Ini kan yang sesuatu yang kalau di bulan Ramadan kan sesuatu yang ditunggu-tunggu, waktu berbuka itu. Dan ini kita sebagai umat Islam yang paling disiplin ya, disiplin untuk berbuka. Walaupun yang lainnya harus harus diperbaiki. Ya, jadi selain itu juga mungkin di bulan Ramadan kan kita juga diharapkan meningkatkan selain kebaikan juga sedekah. Nah, dengan gadget ini, dengan media sosial ini kan sekarang kita kalau mau sedekah mudah saja, tinggal pegang HP, tinggal sudah ada barcode, kita klik gitu ya. Jadi untuk bersedekah pun juga sangat mudah ya, bersedekah apakah itu berupa uang ataukah mau berbagi takjil dan sebagainya. Itu kan banyak informasi-informasi di mana kita bisa berbagi. Nah, berarti manfaatnya luar biasa ya Ustazah. Manfaatnya luar biasa. Media sosial. Jadi memang di era sekarang ya Ustazah ya, semuanya serba cepat, di era globalisasi itu kan teknologi itu luar biasa berkembangnya sehabis apalagi pandemi kemarin ya Ustazah ya. Saya benar-benar merasakan SIT Mulia ini kan benar-benar memaksimalkan media sosial. Jadi mulai dari anak-anak pembelajaran sampai pada kegiatan-kegiatan konsorsium seperti kajian dan lain sebagainya itu terdokumentasi dengan baik ya, dan tersiarkan dengan baik ke publik ya Ustazah ya. Iya, jadi dengan pandemi kemarin kalau kita syukuri ya, kita cari positifnya ya, mau tidak mau kita memang harus dekat ya dengan media sosial. Bahkan pembelajaran untuk anak-anak TK pun ya sudah harus pegang HP gitu kan. Ya, jadi itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari atau tidak bisa kita jauhi, walaupun memang kita harus bijak ya, harus bisa memilih ya, mana sih atau pada keperluan apa kita menggunakan HP ya, pada saat kapan kita tidak perlu memegang HP kan gitu. Menarik nih Ustazah. Di era media sosial ini kan sahabat mulia ya pasti kan dekat dengan gadget nih, media sosial.
kalau kita lihat tuh kan di media sosial itu kadang ini ya tidak semuanya tersaring dengan baik untuk kontennya. Nah, menurut Ustazah gimana sih caranya agar kita bisa men-sharing informasi-informasi yang memang bermanfaat dan juga di situ meminimalisir ya kemudorotan. Nah, mungkin dari Ustazah Atun sendiri bagaimana sih kita bisa memilih dan memilah mana yang baik untuk kita, mana yang memang kurang baik, terlebih bunda-bunda di rumah ya mungkin khawatir ya Ananda jika udah pegang gadget itu kan kita nggak bisa 100% memantau, kadang kita bukan nunggu ya, lebih tepatnya kadang kita nge-skip ke kamar mandi sebentar atau masak ya gitu kan, jadi nggak bisa memantau Ananda 100% ketika pegang gadget. Itu bagaimana ya Ustazah untuk bisa tipsnya ya agar kita bisa menghindari kemudorotan dari adanya media sosial itu. Iya. Kalau kita sendiri sebagai seorang muslim ya, tentu saja memang kita harus dapat memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya, yang usia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya dalam sehari 24 jam, itu tentu saja apa sih yang harus kita lakukan sebagai hamba Allah gitu ya, sebagai hamba Allah, sebagai seorang muslim untuk memanfaatkan waktu itu. Nah, kalau kita sebagai orang tua mungkin ya sudah menyadarilah bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita betul-betul harus berpedoman pada Al-Quran dan Hadis. Kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu itu betul-betul harus bermanfaat. Tapi bagi anak-anak itu memang harus selalu kita ingatkan, harus kita pahamkan, harus selalu kita tidak istilah Jawa itu ora jeleh-jeleh gitu ya, untuk mengingatkan ke anak-anak agar dalam menggunakan fasilitas ya, adanya internet ya, lalu adanya berbagai macam platform media sosial yang memang dirancang begitu sangat menarik ya, apakah itu gambarnya ya, apakah itu narasinya, tapi jangan sampai itu melenakan. Artinya malah kita mencari informasi-informasi yang sebetulnya tidak bermanfaat ya, tidak bermanfaat untuk diri kita. Apakah itu hanya sekedar info-info tentang kehidupan seseorang, tentang perkembangan seseorang. Kita kan kadang-kadang ingin tahu lebih jauh tentang kehidupan pribadi seseorang ya, apalagi seorang itu yang sudah viral gitu. Iya. Nah, apakah kita kan harus mengingat kembali apa sih gunanya buat diri kita mengikuti terus perkembangan urusan pribadi mereka gitu. Nah, ini kita kembalikan pada apa sih manfaatnya untuk diri kita gitu. Iya. Kembali kepada yang kita cari itu apa, berarti dikondisikan ya Ustazah ya. Kalau Ananda pegang sosmed gitu kan, dikondisikan untuk channel-channelnya yang dibuka seperti itu ya Ustazah. Iya betul ya. Iya, dan juga ya waktunya ya, mungkin kita tidak boleh itu ya, itu kan sesuatu yang tidak memungkinkan kalau sekarang, tapi mungkin diberi waktu sekian menit, sekian jam pada jam-jam tertentu ya, apalagi di bulan Ramadan kan anak-anak kita ya tetap harus menambah tilawahnya, hafalannya, lalu tetap belajar kan, lalu nanti tarawih. Jadi kalau waktunya itu harus direncanakan sebaik mungkin. Berarti manajemen waktu menjadi sangat penting. Tapi kalau menurut saya kembali lagi pengendalian diri. Oh gitu. Ya. Karena kadang kita pun ya dalam sehari-hari di luar bulan Ramadan nih, kadang-kadang dalam waktu yang ini nggak buka HP itu gimana gitu ya. Padahal sebetulnya kan ya nggak buka juga nggak apa-apa, mungkin ada yang bisa ditunda gitu kalau ada WA dari teman dan sebagainya. Oke, begitu ya Ustazah ya. Jadi memang kita untuk pengendalian diri ya lebih tepatnya ya intinya Ustazah, itu agar sebenarnya nanti penggunaan media sosial di bulan Ramadan itu tidak mengganggu aktivitas kita untuk menyelesaikan target-target ibadah ya Ustazah ya. Karena kita punya target nih, tilawah berapa juz gitu. Hafalan nih misal nih berapa ayat. Nah, itu kan dan juga tetap maksimal dalam berproduktif ya Ustazah, lebih tepatnya ya pada
hari-hari kita agar tidak habis di media sosial. Mungkin yang terakhir nih Ustazah, mungkin buat sahabat mulia nih ya, bisa disampaikan tips dan trik bagaimana kita memanfaatkan media sosial di bulan Ramadan, yang mana di situ media sosial bisa menunjang atau bahkan bisa memotivasi kita ya Ustazah ya untuk bisa lebih bijak lagi dalam bermedia sosial, terutama mungkin dari konten dan sebagainya. Mungkin bisa diberikan tips menyaring konten yang baik gitu. Iya, baik. Jadi kalau yang namanya puasa kan ya, nah ya puasa media sosial artinya puasa dari konten-konten yang sebetulnya tidak ada kaitannya dengan kemanfaatan memaksimalkan di bulan Ramadan. Jadi mungkin membatasi membuka HP untuk tilawah, untuk membaca hadis-hadis, lalu ada motivasi-motivasi Ramadan. Tapi bisa juga loh anak-anak kalian yang punya bakat menulis gitu ya, ya membuat ini, membuat konten, ya membuat konten, mengupload kembali sejarah para sahabat begitu. Lalu juga misalnya yang punya kemampuan untuk membuat animasi dan sebagainya, yaitu untuk memberikan tambahan makna ya dari bulan Ramadan itu. Tapi sebetulnya intinya juga tadi ya, pengendalian diri ya, agar penggunaan media sosial menjadi lebih bermanfaat. Gitu. Tapi gini ya Ustazah ya, bagaimana kita mengendalikan diri dan juga memaksimalkan ya adanya media sosial itu untuk menciarkan dakwah ya. Nah betul. Ya betul itu karena memang tujuan kita kan juga agar nanti media sosial itu tidak hanya kita mengunduh ibaratnya menambah dosa ya, tetapi bisa memanen pahala lewat media sosial. Betul, iya. Insya Allah tidak terasa ya Ustazah ya, sudah habis waktunya. Mungkin bisa kita berbincang lebih banyak di lain waktu ya Ustazah ya. Semoga Allah berikan panjang umur dan kesehatan agar bisa bersua kembali. Mungkin itu saja sahabat mulia, kita akan berjumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.